away and then she start talking back. She sound like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Karyani dengan NPM 20302094. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai penurunan nilai bagian teori. Dalam bagian teori ini, kita akan pelajari tentang mengakui penurunan nilai, yaitu aset berwujud berumur panjang mengalami penurunan nilai bila perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset, baik melalui penggunaan atau dengan menjualnya. Ya, yang dimaksud di sini adalah kalau tidak dapat disusutkan atau menghasilkan sesuatu, maka bisa diturunkan nilainya atau disusutkan nilainya. Nah, secara tahunan, perusahaan meninjau aset untuk indikator penurunan nilai, yaitu penurunan kemampuan menghasilkan uang tunai melalui penggunaan atau penjualan. Kalau di sini bisa dilihat perusahaan meninjau kembali itu dengan tim khususnya, ada uji penurunan nilainya. Kalau misalnya sudah tidak dapat atau tidak layak digunakan, maka bisa dijual atau diturunkan nilainya. Jika indikator penurunan nilai ada, maka uji penurunan nilai harus dilakukan. Nah, cara menguji penurunan nilai ini dengan cara jumlah tercatat dibandingkan dengan jumlah terpulihkan. Lebih tinggi dari nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual maupun nilai pakai lebih tinggi dari jumlah tercatat. Maka tidak ada penurunan yang perlu dicatat. Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual maupun nilai pakai lebih rendah dari jumlah tercatat, maka terjadi rugi penurunan nilai. Nah, selanjutnya ada unit penghasil kas. Bila tidak mungkin menilai suatu aset untuk penurunan nilai karena aset tunggal menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lainnya, perusahaan mengidentifikasikan kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan arus kas secara independen dari arus kas dari aset lainnya. Nah, lalu ada penurunan nilai aset yang harus dihindari. Nah, penurunan nilai aset ini yang harus dihindari itu ada melaporkan aset yang mengalami gangguan pada nilai realisasi lebih rendah dari biaya atau nilai bersih, yaitu nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Nah, yang kedua, tidak ada penyusutan atau harmonisasi yang diambil atas aset yang dimiliki untuk dilepaskan pada periode yang dipegangnya. Lalu yang ketiga, ada dapat menuliskan atau menurunkan aset yang dimiliki untuk dilepaskan pada periode yang akan datang, selama nilai tercatat setelah setelah kenaikan tidak melebihi nilai tercatat aset sebelum terjadi penurunan nilai. Selanjutnya, ini ada grafik penurunan nilai, yaitu ujian penurunan nilai. Itu jika
jumlah terpulihkan kurang dari jumlah tercatat? Kalau iya, itu ada pengukuran rugi penurunan nilai. Pengukuran rugi penurunan nilai ini bisa dapat aset dikurangi untuk digunakan atau aset yang dimiliki untuk dijual atau dilepaskan. Kalau aset yang dimiliki, maksudnya kalau aset yang dikurangi untuk digunakan, itu ada rugi penurunan nilai, yaitu kelebihan jumlah tercatat di atas jumlah terpulihkan. Lalu yang kedua ada disusutkan berdasarkan biaya perolehan yang baru. Terus yang ketiga ada pembalikan rugi, penurunan nilai diizinkan. Nah, yang selanjutnya itu kalau aset yang dimiliki untuk dijual atau dilepaskan, itu bisa dua, yaitu nilai rendah dari biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Atau yang kedua, tidak ada penyusutan yang dilakukan. Kalau misalkan jumlah terpulihkan kurang dari jumlah tercatat itu tidak, maka tidak ada penurunan nilai. Nah, untuk bagian teori sampai sini selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan di bagian lab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Head in the clouds.